Hi, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mita Rahman and I'm your English teacher. In this occasion, I would like to help you learn about chapter 8 with the title What Are You Doing? Which means apa yang sedang kamu lakukan. Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang we will learn to communicate states and events in progress in order to share information with others. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Untuk apa? Untuk supaya bisa memberikan informasi kepada yang lain. Misalnya ini lihat ada gambar beberapa anak yang sedang melakukan aktivitas. Lihat, ada yang sedang menyiram tanaman. Bagaimana kita menyatakannya dalam bahasa Inggris? She is watering the plants. Dia sedang menyiram tanaman. Ini ada yang sedang apa lagi? She is reading a book. Dia sedang membaca buku. Dan ada dua anak yang sedang bermain bola. They are playing football. Nah, seperti itu contohnya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita ke slide selanjutnya. Let's go. So, what we are going to do now, first we will learn to say what Edo, Siti, Lina, Dayu, and Udin are doing. Kita akan mempelajari bagaimana cara menyatakan apa yang Edo, Siti, Lina, Dayu, dan Udin lakukan. And then we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara lantang, secara jelas, dan benar tentunya. Please listen carefully and repeat the sentences after me one by one. Silahkan kalian dengarkan secara teliti, dengan teliti, dan tirukan apa yang ibu ucapkan satu demi satu. Okay, are you ready? Let's go to the next slide. So look at the picture here. Ini ada aktivitas dari beberapa anak ya. Come on, repeat after me. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor. Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the books back into the shelf. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Nah, jadi ini ada the boys and the girls. Anak laki-lakinya ada 2, anak perempuannya ada 3. Are busy cleaning up the classroom. Sedang sibuk membersihkan ruangan kelas. Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai. Siti is mopping the floor. Siti sedang mengepel lantai. Nah, kalau menyapu itu sweeping, kalau mengepel mopping. Lina is cleaning the whiteboard. Lina sedang membersihkan papan tulis. Edo is putting the books back into the shelf. Edo sedang meletakkan buku-buku kembali ke lemari. Jadi sedang membereskan buku sepertinya. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dayu sedang membuang tempat sampah yang ada di kelas dibuang ke tempat sampah yang ada di luar, begitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana menyatakan kejadian yang sedang terjadi atau berlangsung. Nah, kalau di bab sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana menyatakan kejadian yang merupakan kebenaran umum atau kejadian yang berlangsung secara terus-menerus atau berulang. Nah, pada bab kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyatakan kejadian yang
sedang berlangsung saat ini juga. Nah, bagaimana caranya akan dibahas di slide selanjutnya. Let's go. Nah, ini adalah materi penting pada bab kali ini. Kita menggunakan present continuous tense untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Nah, ini adalah rumusnya atau formulanya. Ada subjek, ada to be, ada verb 1, tapi ditambah ing. Verb 1-nya harus ditambah dengan ing untuk menyatakan yang sedang terjadi. Subjeknya seperti biasa ada 7, ada I, itu saya, you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, hal ini atau ini. Nah, pasangannya untuk I menggunakan to be am, I am, sedangkan you, we, they menggunakan to be are, you are, we are, they are, sedangkan she, he, it itu menggunakan to be is. She is, he is, it is. Itu adalah pasangannya. Kemudian ditambah verb 1 plus ing. Ini contohnya misalnya I am reading. Verb 1-nya itu read ditambah ing jadi reading. Saya sedang membaca. You are walking. Kamu sedang berjalan. We are talking. Kita sedang berbicara. They are playing. Mereka sedang bermain. She is taking a bath. Dia sedang mandi. He is having breakfast. Dia sedang sarapan. It is loading. Ini sedang loading atau memuat. Biasanya ada di smartphone ya untuk aplikasi-aplikasi. It is loading. Nah, sedangkan untuk kata keterangannya atau adverbnya pada present continuous tense ini menggunakan now, this time, at this moment, dan lain sebagainya, etc. Atau bisa juga right now. Pokoknya yang sedang berlangsung saat ini. Nah, ini ibu berikan contohnya ya dalam bentuk gambar supaya kalian lebih memahami apa yang ibu jelaskan sebelumnya. Nah, ada di sini gambarnya anak perempuan ya. Jadi kita menggunakan subjeknya she, dia perempuan. Yang ini sedang menangis dan yang ini sedang tersenyum. Kita menggunakan subjek she karena she, maka to be-nya harus is. She is. Kata kerjanya adalah cry. Menangis itu cry. Tapi untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung, dia sedang menangis, kita harus menambahkan ing di belakangnya. Jadi she is crying. Bukan she is cry. She is crying. Nah, di gambar yang kedua dia sedang tersenyum. She is smiling, dari kata smile, smiling. Karena ditambah dengan ing di belakangnya, maka huruf e yang ada di belakangnya ini hilang. She is smiling. Dia sedang tersenyum. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Then look at the picture here. I would like to show you the differences between present continuous tense and simple present tense. Lihat di sini. Ada anak-anak yang sedang berangkat ke sekolah. Ketika kita akan menyebutkan kejadian yang sedang berlangsung, kita bisa menggunakan present continuous tense. Ini kalimatnya. They are going to school at this moment. Mereka sedang pergi ke sekolah sekarang ini. Sedangkan untuk simple present tense yang untuk menyatakan kejadian secara berulang atau secara rutin, kita bisa menggunakan they go to school every day. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Ini lihat di adverbnya, ini at this moment untuk waktu sekarang. Kalau ini every day, setiap hari, yang menyatakan kejadian yang berulang-ulang.
Subjeknya tetap sama, they, karena mereka ini lebih dari satu, they. Nah, kalau di present continuous menggunakan to be, kalau di simple present tense tidak menggunakan to be. Dan di verbnya yang present continuous tense itu menggunakan verb 1 plus ing, sementara di simple present tense itu menggunakan verb 1 saja. Tergantung subjeknya. Apabila subjeknya she, it itu menggunakan s atau is seperti yang ada di penjelasan bab sebelumnya. Karena ini they menggunakan verb 1 saja. They go to school every day. Kalau sedang, they are going to school at this moment. Nah, ini adalah contoh terakhir ya, untuk membedakan antara present continuous tense dan simple present tense. Ini ada anak yang sedang bermain bola. Kita bisa menyatakan they are playing football now. Mereka sedang bermain bola sekarang. Atau kalau menggunakan simple present tense itu untuk kejadian yang berulang-ulang atau rutin. They play football every afternoon. Mereka bermain sepak bola setiap sore. Nah, setiap sore. Belum tentu sekarang mereka sedang bermain bola. Kalau yang ini sudah tentu, sekarang mereka sedang bermain bola. Polanya tetap sama. Lihat subjeknya they, yang ini juga they. Yang ini to be-nya are, they are. Verb-nya play, plus ing jadi playing football now. Adverb-nya menggunakan now. Sedangkan yang ini subjek ditambah verb, they play football every afternoon. Mereka bermain bola setiap sore. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung, kita menggunakan present continuous tense. Sedangkan untuk menyatakan kejadian yang berulang-ulang atau rutin, kita bisa menggunakan simple present tense. Okay, that's enough for today's material. Thank you so much for learning English with me. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.